Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani SSI, berasal dari UPT SMP Negeri 6 Siahulu, Kabupaten Kampar, Riau. Saya sudah mengabdi dan mengajar di sekolah setingkat SMP sekitar lebih kurang 12 tahun. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang BIMTEK Kepala Laboratorium yang diadakan oleh UPI, di mana saya di sini banyak memiliki wawasan dan menambah ilmu wawasan dan juga pengetahuan saya di bidang pengelolaan kepala laboratorium. Selain itu, tujuan saya untuk melaksanakan BIMTEK ini yang pertama adalah untuk mendapatkan sertifikat dalam pemenuhan jam pembelajaran untuk syarat sertifikasi. Yang kedua, itu saya ingin menimba ilmu dan menambah wawasan dalam pengelolaan sebagai kepala laboratorium. Awal mula saya mengetahui adanya BIMTEK ini yaitu dari kabar info dari teman sejawat dan ada juga info dari sosial media. Di sini saya sangat sekali bersemangat dalam melaksanakannya. Dari awal hingga akhir saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Yang pertama tentang Digiventory, yang kedua tentang manajemen optimalisasi kepala laboratorium, yang ketiga tentang aplikasi-aplikasi yang selama ini belum saya jalankan, seperti contohnya KineMaster, yang terus video pembelajaran, dan permainan-permainan sen yang sangat menarik dan sederhana bisa kita lakukan di mana saja. Untuk itu, saya sangat senang dan sangat bangga sekali setelah bisa mengikuti tahap demi tahap pembelajaran BIMTEK Kepala Laboratorium ini dengan didampingi dosen-dosen yang sangat banyak berpengalaman dan sangat sabar, ramah dalam membimbing saya untuk melaksanakan BIMTEK Kepala Laboratorium ini. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh panitia dan dosen-dosen pengajar yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Di sini di pagi hari yang cerah ini, ibu akan menjelaskan materi singkat tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ibu harapkan ananda ibu bisa menjelaskan dan menyebutkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Baiklah, kita mulai dari apa itu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada suatu zat yang dapat dilihat serta diamati dari bagian luar ataupun fisiknya. Sedangkan apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah bentuk
perubahan pada suatu zat atau bentuk yang menghasilkan sebuah zat yang baru. Jadi, contoh perubahan fisika adalah yang pertama pencairan, yang kedua pembekuan, yang ketiga peleburan, yang keempat pelarutan, dan yang kelima pengembunan. Sedangkan contoh dari perubahan kimia, yang pertama pembusukan, yang kedua pembakaran, yang ketiga itu berkarat, dan yang keempat fermentasi. Dari contoh yang Ibu berikan, apakah sebenarnya itu pencairan? Pencairan itu Ibu jelaskan bahwa misalkan balok es yang kita letakkan di luar ruangan, lama-kelamaan akan mencair. Itu salah satu contoh fisika. Tadi ada Ibu sebutkan contoh kimia, yaitu ada pembusukan. Pembusukan salah satu contohnya yaitu misalkan nasi yang sudah lama tidak kita gunakan, dia akan basi dan mengalami pembusukan. Nah, itu salah satu contoh perubahan kimia. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan fisika dengan perubahan kimia itu memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau perubahan fisika tidak akan menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia akan menghasilkan sebuah zat baru. Baiklah, mungkin itu dulu Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.